Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Bahana Morning Devotion. Saya harap kita semua ada di dalam keadaan baik, karena saya percaya Tuhan senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita semua. Pagi hari ini tema renungan yang kita akan renungkan bersama yaitu bagaimana kita memahami kehendak Allah. Firman Tuhan terambil dari Matius 26 ayat 39. Perikop lengkapnya bagian ini berbicara mengenai doa Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Dan ayat ke-39 ini adalah bagian dari perkataan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saya akan mulai renungan ini dengan satu peristiwa ketika belum lama ini saya mengajar sekolah minggu kelas anak-anak yang menjelang remaja. Nah, pada waktu itu menjelang akhir dari kegiatan sekolah minggu itu, kami berdoa bersama. Dan saya menanyakan kepada mereka, apakah ada secara khusus yang ingin didoakan bersama-sama. Nah, ketika itu ada seorang anak yang meminta dukungan doa karena dia berkeinginan untuk masuk ke salah satu SMP yang cukup favorit yang ada di kotanya. Jadi ini memang menjelang tahun ajaran baru, dan dia sangat berharap bisa diterima di SMP favorit yang ada di kotanya itu. Nah, kemudian sebelum berdoa, saya memberinya sedikit nasihat dengan berkata seperti ini, "Kita tidak berdoa supaya keinginanmu terkabul, tetapi supaya kehendak Tuhan yang dinyatakan. Namun percayalah, kalau Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegahmu masuk ke sekolah itu." Nah, kemudian kami berdoa, dan terus terang saya tidak dapat memastikan apakah anak itu sepenuhnya memahami perkataan saya tadi. Meski tampaknya dia menganggukkan kepala, tanda dia mengerti. Saya hanya bermaksud mengajarkan kepada remaja itu agar sejak muda, sejak usia remaja, dia belajar memahami akan kehendak Tuhan. Tidak memaksakan diri, Tuhan mengabulkan permintaannya, seraya dia bisa menyiapkan diri ketika seandainya harapannya nanti tidak terkabul karena Tuhan punya rencana yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal pengabulan doa atau pemenuhan keinginan, seringkali Tuhan bukannya tidak mendengar atau mengabaikan doa dan keinginan kita. Namun Tuhan terkadang ingin agar umatnya dapat belajar memahami mengenai kedaulatan Allah di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus juga mengajarkan akan hal ini dalam doanya di Taman Getsemani tadi. Tuhan Yesus tahu persis bahwa kehendak Bapa adalah agar Yesus mengalami dan menghadapi penyaliban sebagai bagian dari rencana penebusan manusia. Tetapi dalam keadaan sebagai manusia, Yesus juga memiliki keinginan, sehingga saat itu dia berdoa, "Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Dan kita tahu doa itu kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa, karena ia menyadari bahwa itulah yang terbaik. Pada titik inilah Tuhan Yesus sebetulnya sudah siap
untuk menghadapi penyaliban itu ketika dia sudah menyerahkan semua pada kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang bukanlah perkara mudah untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika seandainya doa, keinginan atau harapan kita ternyata tidak terpenuhi. Sebagian orang bahkan mungkin mengalami apa yang terjadi yang Tuhan izinkan justru bertolak belakang dengan apa yang diharapkan atau doakan. Namun sebagai orang percaya kita perlu belajar mengenai kedaulatan Allah di dalam menjawab doa dengan keyakinan bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik bagi kita umatnya. Percayalah bahwa Allah tidak pernah salah di dalam menentukan kehendaknya. Sebagai manusia, kitalah yang harus belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, bukannya Allah yang menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Nah, pagi hari ini adakah kehendak, rencana atau keinginan yang perlu kita serahkan kepada Dia? Mari kita serahkan sepenuhnya sambil percaya bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk belajar memahami dan menyerahkan segala perkara di dalam kehidupan kami, supaya kehendak Tuhan yang sempurna itu yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Oleh karenanya pagi hari ini kami menyerahkan akan kehidupan kami, seluruh rencana kami, seluruh keinginan dan harapan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik untuk kehidupan kami, dan biarlah kami boleh belajar menyelaraskan hidup kami dengan kehendak dan rencana Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.